sudah mendatangi Mabes Polri, memberi keterangan bahwa benar Iklim Hakim itu ngaku dilecehkan oleh Hotman. Ya, diduga dilecehkan oleh Hotman 4 kali. Itu ada, saya ada juga di rekaman itu. Jadi 2 kali di mobil, 2 kali di mobil, sekali di apartemen, sekali di klub. Itu pengakuan gitu. Namanya Keng Reni. Itu klien saya, Pak. Dengan anaknya Gio yang selalu dampingi dia. Begitu dia keluar dilaporin lagi. Saya tahu kasus ini. Saya sepakat dengan Pak Alvin Lim bahwa saya menduga Budi Said tidak mungkin dapat diskon dan tidak ditahan sama polisi. 20% dengan siapa dia? Nah, jadi ini kita kejar, Pak. Jadi urusan Budi Said Bapak maju terus. Saya bisa kasih data-data lagi. Jaksa proses lagi. Ada lagi yang terbaru nih. Berita saya lihat tadi kan. Yang namanya situ katanya Helena Lim. Tak benar atau tidak saya nggak tahu. Itu juga katanya ada masalah pencucian uang. Silakan bergerak terus. Kita dukung. Halo teman-temanku semua, ketemu lagi di channel Pusat Informasi. Kita ketemu lagi di channel ini ya teman-teman ya. Channel ini akan selalu mencerdaskan semua masyarakat. Nah, jikalau kita ingin cerdas ya teman-teman ya, kali ini saya akan kasih tahu ke teman-teman ya, agar kita cerdas dalam hukum, agar kita cerdas dalam sebuah ketidakadilan atau cerdas dalam peradilan di negeri ini. Karena apa teman-teman? Di negeri ini itu keadilan itu masih bisa dibelak-belokkan ya teman-teman ya. Maka dari itu kita mari belajar hukum. Dan kebetulan kalau kita mau belajar hukum ya, itu yang sering saya anuti atau sering saya panuti yaitu Bang Alvin Lim ya. Dan kebetulan kali ini Bang Alvin Lim ini bersatu dengan Bang Rasman Arif Nasution teman-teman ya. Mari simak keseruannya dan bagaimana sih obrolan beliau ini ya. Dan dia itu membicarakan apa sih, tapi yang jelas video ini sangat seru sekali teman-teman. Mari kita tonton videonya. Cara yang menjadi tersangka bahkan ditahan karena tidak ada pembelaan dari organisasinya, sehingga hak imunitas undang-undang advokat itu terabaikan. Padahal itu undang-undang yang harus berlaku setara sesama penegak hukum, apakah polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, termasuk KPK. Nah, jadi yang pertama saya sampaikan, sudah lama dan viral kasus laporan Hotman Paris kepada saya dan Iklim Hakim. Iklim Hakim ini nama sebenarnya adalah Putri Iklim Aprilia alias Iklim Hakim. Saya hitung dengan tahun ini Pak Alvin Lim, itu sudah 22 bulan. 22 bulan berjalan. Berarti 2 tahun kurang 2 bulan. Nah, kemudian laporan Hotman terhadap saya itu 10 Mei 2023. Sekarang sudah Februari, Maret, April, Mei. Makanya saya katakan tadi, kalau dari tanda tangan kuasa Iklim Hakim kepada saya itu 25 April 2022. Baru kemudian lanjut laporan polisi. Maaf. Jadi dia melaporkan itu bukan 2022, 2023, 2022, ya? 25 April saudari Putri Iklim April alias Iklim Hakim tanda tangan kuasa ke saya di Grand Cafe Hotel Grand Hyatt 25 April 2022. 10 Mei 2022 Hotman Paris melaporkan saya dan Iklim Hakim dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui undang-undang IT. Dalam rentang waktu itu kita biasa saja, karena saya tahu bahwa saudara Iklim Hakim memberi kuasa kepada saya. Dan itu disaksikan juga oleh keluarga saya, istri saya, oleh tim saya, dan itu sudah diperiksa. Diperiksa di Baris Krim Mabes Polri. Tetapi yang anehnya, justru saya jadi tersangka. Padahal saya menerima kuasa. Dan mereka mengatakan bahwa baru 2 minggu yang lalu saya bertemu dengan penyidiknya inisial AKBP D, dengan penyidiknya satu lagi inisial J. Saya nggak mau sebut nama di Baris Krim. Mereka ini ketika dialog dengan saya, ini sekitar 2 minggu yang lalu, saya bilang, yang membuat saya tersangka apa sih? Wah, kita bukan itu Pak. Pak Rasman memposting. Terus tanda tangan kuasa, itu kan Pak Rasman yang minta. Kita kan tidak, kan itu Pak ya? Benar Pak? Ini benar, itu di ruangan itu. Di ruangan lantai salah satu gedung di Mabes Polri. Dan saya bilang, kalau memang bukan tanda tangan kuasa yang menjadi persoalan menurut Anda, kan gitu. Kenapa tidak disiplin LP Hotman ini? LP terhadap Iklim Hakim dengan LP saya kok disatukan? Sehingga dua menjadi tersangka. Aneh nih. Yang kliennya tersangka, saya juga tersangka. Dia bilang posting Pak Rasman, postingan saya. Oke, kenapa Anda tidak mau memeriksa ahli saya pada waktu itu? Kenapa Anda tidak minta saksi-saksi yang meringankan dari saya pada waktu itu? Kok kalian buru-buru jadikan saya tersangka? Kan begitu. Dia nggak bisa ngomong. Saya bilang, selama ini saya diam. Sekarang saya akan bereaksi. Saya gitu. Saya memang pembela Polri. Dan kita tahu semua bahwa Kapolri niatnya baik, kan gitu Pak Film ya. Bahwa ada konsep presisi prediktif, responsibility, transparansi, berkeadilan. Dan ini adalah jalan lurus yang ditempuh oleh Pak Kapolri dan jajaran, termasuk Pak Kabar Eskrim, Pak Wahyu Widada. Saya akui beliau orang-orang baik, orang-orang jujur. Tapi barangkali di bawah ini, Pak, sehingga dokumen yang dibawa dan yang disajikan itu tidak sesuai dengan fakta. Kenapa saya katakan tidak fakta? Setelah saya jadi tersangka, ini kalau dihitung nih, status tersangka saya ini aneh nih, 30 Maret 2023.
Tinggal berapa hari lagi udah Maret lagi. Ini udah Maret nih Pak. Iya. Udah setahun saya. Iya. Bayangin itu. Kenapa? Karena begitu saya tersangka, saya bereaksi, saya ajukan surat. Iya. Kita lakukan gelar perkara khusus. Iya. Gelar perkara khusus itu kagetlah Hotman di situ. Iya. Hotman ini bukan hebat, dia bukan siapa. Saya tantang dia di situ. Iya. Saya buka semua chattingan percakapan dia dengan Iklim Hakim. Iya. Pertanyaannya, kalau dia tidak menandatangani Hotman itu bukan hebat katanya. Aduh, mantap banget ini Bang Rasman Arif ini. kuasa ke saya Iklim Hakim ini. Iya. Dan dia tidak bertemu saya. Kemudian barang bukti yang diserahkan ke saya. Iya. Bagaimana Hotman bicara ABC ini termasuk hal-hal yang sangat tidak pantas. Iya. Itu dari mana datangnya? Betul. Terus ada juga postingan dari Iklim Hakim membuat dia jadi tersangka. Iya. Artinya bukan saya dong yang mereka yasa. Iya. Makanya saya tunjukkan ini. Di sini ada awal pertama kali disuruh mengupload Iya. surat kuasa, statement saya di media. Ini pernyataan Iklim Hakim kepada saya. Ini chattingannya. Iya. Iklim Hakim. Itu chattingan dia. Iya. Yang dia mengatakan, Bang, kayaknya upload dulu deh, Bang. Ya, kayaknya upload dulu. Iya. Ya, sebelum press con. Jadi ini disuruh oleh klien. Oleh klien. Betul. Dan ini, bayangin ya, menurut kita sudah tahu semua menurut KUHP. Betul. Alat bukti itu ada 5, Pak. Iya. Iya kan? Betul. Pertama, keterangan saksi. Betul. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, surat. Yang keempat, petunjuk. Yang kelima, keterangan terdakwa. 2 saja terpenuhi, udah kan? Betul. Lah, saya, kenapa ini ada? Iya. Suruh upload. Kok saya jadi tersangka? Iya. Saya yang membela banyak kasus. Iya. Untuk bela diri saya tidak bisa. Saya akan perjuangkan sampai mati pun saya akan perjuangkan. Iya dong. Sama prinsip saya dengan Pak Alvin Lim. Iya. Nah, karena itu, maka saya begitu gelar perkara, bayangin, bisa-bisanya penyidik itu menyajikan di depan Propam, di depan yang mewakili Propam, di depan yang mewakili Irwasda, mewakili Wasidi, di situ hadir semua, dipimpin oleh Kombes dan ada 5 Kombes yang lain. Di situ semua pada tercengang. Kenapa? Kok alat bukti yang disajikan itu tidak sesuai fakta? Betul. Berguguran di situ. Sehingga sekarang tinggal itu. Apa itu? Lapor dari 12 jadi 10, 10 jadi 7, 7 jadi 5, 5 jadi 3. Iya. 3 sekarang jadi tinggal 2 atau 1. Iya. Kenapa? Tinggal sekarang sudah langsung dibawa ke kejaksaan, jaksa balikin. Iya. P19. Iya. Jaksa bilang, split ini. Barulah mereka split. Setelah itu, barulah mereka periksa saksi ahli saya. Iya. Dan saksi ahli mereka itu pun sudah Mantap ini teman-teman, ini memang kedua pengacara kondang ini memang mantap ya. membuat keterangan yang terbaru. Iya. Bahwa ini Rasman harus diperiksa dulu di Dewan Kehormatan Organisasi Iya dia. dong. Ada surat kuasa kan? Dan itu, nah sekarang mereka sudah mengatakan bahwa kita tidak fokus ke tanda tangan. Kan begitu Mas ya? Tapi fokus pada Instagram. Lah ini petunjuk jaksa. Iya. Makanya dibuat mereka, bayangin ya, sudah ada tanda tangan kuasa, sudah ada ahli, sudah ada bukti, sudah ada saksi. Bisa-bisanya cek lab tim, informasinya katanya tidak identik. Aneh, saya nggak kenal Iklim Hakim. Iya. Dia siapa? Yang waktu itu saya tahu dia salah satu asistennya Hotman katanya. Tapi Iklim Hakim sudah ngaku kepada saya. Dan minggu lalu dari Ibu Kementerian PPA, Iya. Ibu Ice dan Bu Nur Anissa, Iya. sudah mendatangi Mabes Polri. Oh. Memberi keterangan bahwa benar Iklim Hakim itu ngaku dilecehkan oleh Hotman. Nah. Ya, diduga dilecehkan oleh Hotman 4 kali. Iya. Itu ada, saya ada juga di rekaman itu. Jadi dia udah 2 kali di mobil, jabat ya? 2 kali di Iya. mobil, sekali di apartemen, Iya. sekali di klub. Itu pengakuan gitu. Lah, bagaimana ceritanya? Kok ini nggak tuntas-tuntas gitu? Iya. Saya punya, selesaikan dong, balikin SPDP-nya. Iya. Saya makanya saya mendukung beberapa tindakan kejaksaan terakhir ini. Kenapa? Contoh, saya juga komen nih, Budi Said. Saya nggak mau ngomong tadi kan. Iya. Budi Said ini sudah lama saya tahu, Pak Alvin. Udah tahu ya? Dulu klien saya namanya Eksi Anggraini. Ah. Ini orang yang pernah dipenjarakan oleh Budi Said. Oh, oke. Dan Eksi Anggraini ini klien kami, ini juga dituduh Ah. menggelapkan 1000 kilo Iya. 1 ton emas. Iya. Namanya Eksi Anggraini. Iya. Itu klien saya, Pak. Oh. Dengan anaknya Gio yang selalu dampingi dia. Iya. Begitu dia keluar dilaporin lagi. Saya tahu kasus ini. Iya. Saya sepakat dengan Pak Alvin Lim Iya. bahwa saya menduga Iya. Budi Said tidak mungkin dapat diskon. Dan tidak boleh dapat diskon. Bos. 20%. Saya nangani kasus di Aceh Iya. selama 8 bulan. Iya. Jangankan diskon, urusan gram saja tidak tercantum 100%. Ditahan sama polisi. Iya. 20%. Memang siapa dia? Nah, jadi ini kita kejar, Pak. Iya. Jadi urusan Budi Said Bapak maju terus. Iya, Saya bisa kasih data-data lagi. Iya. Ya. Jaksa proses lagi. Iya. Ada lagi yang terbaru nih. Iya. Berita saya lihat tadi kan. Iya. Yang namanya situ katanya Helena Lim. Tak benar atau tidak saya nggak tahu. Iya. Itu juga katanya ada masalah pencucian uang. Iya. Silakan bergerak terus. Iya. Kita dukung bagaimana penegak hukum ini, baik kepolisian, baik jaksa, baik hakim, asalkan mereka on the track. Betul. Asalkan mereka Betul, melaksanakan betul. SOP. Asalkan mereka melaksanakan Betul sekali teman-teman ya. Kita dukung asalkan mereka melaksanakan sesuai sama SOP-nya gitu kan teman-teman ya. undang. Nah, jadi kembali ke cerita tadi. Pak, ini orang pada nunggu. Kasus Pak Rasman ini sudah 1 tahun TSK. Betul. Sudah 2 tahun laporannya. Iya. Polisi, jaksa sudah bilang split. Tapi masih inilah, kita dorong, kita dukung. Sudahlah Pak Jaksa Agung, Pak Kejati DKI, saya minta tolong balikin. Supaya seperti Pak Alvin bisa dapat informasi di SPDP kan? SPDP dikembalikan kan? Iya. Dikembalikan kan? Iya. Ya, kita juga minta dikembalikan. Iya. Kenapa? Karena memang saya di situ sebagai advokat. Iya. Kalau saya dianggap merekayasa, contoh, Iya. Iklim Hakim itu bukan orang lain, tapi keluarga saya. Iya. Mungkin saya bisa cinta-cinta sama dia. Betul. Saya nggak kenal dia. Betul. Bagaimana ceritanya gitu? Nah itu Pak. Baru kemudian poin yang kedua, saya melaporkan Iklim Hakim ini ke Polda Metro Jaya. Iya. Dugaan di situ memberi keterangan palsu, Iya. membuat keonaran. Iyalah ribut Indonesia nih. Iya. Kemudian dia berbohong, Iya. membuat berita bohong, dan kami dikonfrontir sumpah. Iya. Dia berbohong di atas sumpah. Iya. Menurut informasi penyidik dari Polda Metro, ketika saya ketemu kemarin dengan salah satu petinggi di Polda Metro, Iya.
itu si penyidik yang ada di Bareskrim itu yang menangani kasus laporan Hotman kan diminta tuh keterangan sana BAP bahwa kami benar-benar ada ini saksinya, ada juga si Rahmat ini ya, bahwa dia mengatakan di situ dengan kami disumpah wallahi wabillahi wa ta'ala, sumpah muslim ya, bahwa keterangan kami berdua adalah benar, dan itu kita tandatanganin. Bisa-bisanya informasi yang saya dengar ya, saya nggak tahu benar atau tidak nih, tapi yang pasti ada Rahmat, mereka mengaku bahwa penyidik yang ada di sana yang menangani kasus saya di Mabes Polri mengatakan tidak ada sumpah. Makanya kita minta sekarang supaya, karena Polda sudah kita beritahu dan Polda sudah kirim surat agar diserahkan satu surat kuasa. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu video saya. Nanti ketemu di video saya selanjutnya.